Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Misbahul Khulud. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang realisme dalam hubungan internasional. Langsung saja, realisme adalah tradisi hubungan internasional yang berpusat pada 4 ide utama. Sistem internasional bersifat anarki. Tidak ada aktor di negara yang mampu mengatur interaksinya. Negara harus membina sendiri hubungan dengan negara lain, tidak diatur oleh entitas yang lebih tinggi. Sering pula, realisme merupakan tradisi HI yang dari asumsi yang umumnya dianggap berpusat pada 4 ide utama, yakni 1. Sistem internasional bersifat anarki. 2. Negara merupakan aktor paling penting dalam hubungan internasional. 3. Semua negara dalam sistem yang ada merupakan aktor tunggal bersifat rasional. 4. Masalah utama bagi setiap negara adalah kelangsungan dan bertahan hidup. Selanjutnya, Thomas Hobbes, salah satu ahli teori realisme, memandang manusia pada dasarnya bersifat egoisentrik dan konfliktual, kecuali bila terdapat kondisi di mana manusia dapat hidup berdampingan. Dalam hal kepentingan pribadi, manusia cenderung mengandalkan diri sendiri dan termotivasi untuk mencari kekuatan yang lebih besar. Oleh karena itu, mereka juga diyakini menjadi lebih takut. Pandangan ini sangat berbeda dengan pendekatan liberalisme dalam hubungan internasional. Selanjutnya, asumsi dasar teori realisme dalam hubungan internasional. Pertama, negara adalah aktor utama atau paling penting. Negara merupakan aktor utama dalam hubungan internasional yang juga menjadi unit analisis dalam studi hubungan internasional. Studi hubungan internasional merupakan studi terhadap unit-unit tersebut. Kedua, negara dipandang sebagai aktor kesatuan. Negara dipandang sebagai unsur aktor yang setidaknya bisa membuat suatu kebijakan terhadap suatu isu tertentu. Negara terintegrasi dengan dunia luar yang menjadi ketunggalan dalam kedaulatannya terhadap percaturan politik internasional. Ketiga, negara pada dasarnya adalah aktor rasional. Negara dianggap sebagai aktor rasional meskipun kaum realis sebenarnya takut pada kesalahpahaman orang-orang yang dalam memandang negara sebagai aktor rasional. Keempat, keamanan nasional biasanya menempati urutan teratas. Bidang militer dan isu keamanan lainnya yang terkait mendominasi politik dunia. Kaum realis menganggap bahwa keamanan menjadi bagian paling penting dalam interaksi antar negara. Teori realisme berkembang dan mendasarkan pada pemikiran bahwa man is a file. Aktor dalam perspektif realisme adalah negara sebagai satu individual yang tidak akan bekerjasama dengan aktor lainnya tanpa ada maksud tertentu dan akan selalu berusaha untuk memperkuat diri sendiri. Berawal dari sejarah studi hubungan internasional yang muncul antara Perang Dunia I dan Perang Dunia II, realisme hadir sebagai arus utama pendekatan hubungan internasional. Akibatnya, ketidaksempurnaan pendekatan idealis dalam menjelaskan keadaan dan fenomena yang sedang terjadi kala itu. Pandangan-pandangan jadi menjadi fondasi aliran ini, posisinya berseberangan dengan pemikiran para penganut idealisme. Adapun pandangan atau asumsi dasar dari perspektif realisme antara lain, 1. Memandang secara pesimistis terhadap sifat dasar manusia yang cenderung berbuat baik. Perspektif ini berkeyakinan bahwa manusia itu bersifat jahat, berambisi untuk berkuasa, berperang, dan tidak mau bekerjasama. 2. Bersikap spektif terhadap kemajuan politik internasional dan politik demokratis. 3. Meyakini bahwa hubungan internasional bersifat konfliktual atau berpotensi menghasilkan konflik, dan konflik-konflik internasional terjadi hanya bisa diselesaikan dengan jalan perang. 4. Menjunjung tinggi nilai-nilai keamanan nasional
dan eksistensi atau kelangsungan hidup negara. Ya, realisme dalam prakteknya, satu, dunia merupakan tempat yang keras dan berbahaya. Dua, kepentingan utama sebuah negara merupakan pertahanan diri. Tiga, tidak ada kekuatan yang dapat menegakkan aturan global atau menghukum perilaku buruk. Empat, perilaku moral sangat berisiko karena dapat merusak kemampuan suatu negara untuk melindungi diri. Sistem internasional itu sendiri membawa negara untuk menggunakan kekuatan militer dan berperang. Selanjutnya, realisme klasik. Realisme klasik muncul pertama kali pasca Perang Dunia II yang berusaha menjelaskan keadaan dalam politik internasional sebagai akibat dari sifat dasar manusia. Teori realisme klasik sendiri berkaitan dengan pemikiran Nicole Machiavelli dan Thomas Hobbes. Sifat dasar manusia pada dasar cacat dan oleh karena itu konflik terjadi sebagai hasil alamiah dari pencarian kekuasaan dan kekuatan. Tahu berpendapat bahwa karena politik diatur oleh objektivitas dari sifat manusia, teori hubungan internasional dapat dikembangkan dengan menempatkan diri di posisi negarawan untuk memprediksi hasil politik yang ada. Oke, terima kasih. Apabila banyak kata yang salah, saya mohon maaf.